Bab 15.1, Upacara Kelanjutan Garis Darah 5. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Siapa yang akan datang lebih dulu? Ekspresi Qian berubah saat dia mengulangi. Dia merasa kata-kata Yujin dimaksudkan untuk mengejeknya. Bagaimanapun, orang yang telah menembus labirin dan tiba di pusat lebih dulu pasti Yujin. Desra adalah yang pertama tiba, Yujin memutuskan. Tapi dia baru saja melarikan diri. Qian memprotes. Kenapa dia melarikan diri? Ini adalah pertanyaan yang benar-benar tidak bisa dijawab oleh Qian. Ini semua dimulai karena dia salah mengira penampilan Desra yang berlumuran darah sebagai hantu dan berteriak. Kemudian, malu dan marah dengan ini, dia memutuskan untuk menangkapnya dan memberinya pelajaran. Jika dia mencoba dan menjelaskan semua ini, Qian merasa bahwa dia pertama-tama harus mengakui kepada Yujin bahwa dia berteriak karena dia takut pada hantu. Desra, bagiku, dia menghinaku. Dengan susah payah, Qian mengajukan alasan ini. Kamu benar-benar suka menggunakan kata penghinaan, Yujin mengamati. Kapan aku pernah menghinamu, Qian? Desra berteriak dengan ekspresi kesal di wajahnya. Kalau saja dia berhasil menyergap mereka seperti yang direncanakan, maka setidaknya pelecehan ini bisa dibenarkan. Qian adalah orang yang bereaksi berlebihan. Kami kebetulan bertemu di jalan yang sama. Desra melanjutkan penjelasannya. Kamu sengaja mengejutkanku, Qian menuduhnya. Bukan itu yang terjadi. Sebaliknya, akulah yang dikejutkan oleh teriakanmu. Desra membantah. Aku tidak berteriak, Qian berbohong, sambil mengepalkan tinjunya dan telinganya diwarnai merah. Aku hanya berteriak karena aku sangat marah. Adapun Anda, benar, Desra, kamu mencoba menyergap kami. Tidak, aku tidak, Desra berusaha menyangkal. Kamu hanya ragu-ragu sejenak, bukan? Aku melihat matamu goyah. Jadi kamu benar-benar berencana untuk menyergap kami. Beraninya keturunan agunan sepertimu mencoba menyerang orang sepertiku. Astaga, aku benar-benar mengatakan bahwa aku tidak. Desra berteriak keras, merasa malu sekaligus menjadi korban. Mata Qian terbelalak kaget mendengar teriakan eksplosif yang mengungkapkan beberapa mulut kotor Desra yang biasa. Beraninya kau bersumpah padaku, bukan hanya aku keturunan dari keluarga utama, tapi aku juga kebetulan setahun lebih tua darimu. Sudah kubilang aku tidak melakukan semua itu, tapi kau terus menuduhku. Lagi dengan sumpah. Berhenti, perintah Yujin, sudah cukup mendengarkan pertengkaran kekanak-kanakan mereka. Pertama-tama, dia sama sekali tidak tertarik pada penghinaan apapun yang mungkin dirasakan Qian. Apapun yang terjadi, Desra adalah yang pertama tiba, kata Yujin sekali lagi. Bukankah kamu yang pertama tiba? Ciel bertanya sambil tersenyum. Itu benar, aku memang tiba di sini lebih dulu, Yujin mengakui dengan mudah. Hanya apa yang ingin kamu katakan? Desra bertanya sambil melirik ke samping ke arah Yujin. Mereka telah berbicara tentang rencana untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan monster boss pada malam mereka bertemu di kamar Yujin, setelah makan malam mereka dengan Leonhard Patriarch Chapter. Mungkinkah alasan dia menunggu mereka di sini adalah karena Yujin telah menantang monster boss sendirian dan gagal? Aku hanya berpikir bahwa aku harus memberikan kesempatan ini kepada kalian semua, kata Yujin sambil tersenyum. Menyerah? Tanya Desra. Masalahnya, saya bisa bertarung dengannya dan saya mungkin akan menang. Tetapi jika saya hanya pergi dan menangkapnya terlebih dahulu, saya akan merasa kasihan pada kalian yang bekerja sangat keras untuk sampai ke sini. Petik 2. Apa yang kamu pikir kamu katakan? Qian meraung keras karena marah. Dia pasti menghina mereka semua dengan mengatakan ini. Meskipun Desra tidak berteriak seperti Qian, dia memelototi Yujin dengan cemberut. Sedangkan Ciel, dia sama sekali tidak merasa marah atau terhina. Sebaliknya, dia menemukan situasi ini sangat menghibur sehingga dia berada di ujung kursinya saat dia menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Agar adil, ayo pergi sesuai urutan kedatangan, kata Yujin, mengabaikan kemarahan mereka. Apakah kamu benar-benar waras? Berapa kali kamu dipukul di kepala oleh monster dalam perjalanan ke sini? Tanya Qian. Saya tidak dipukul sama sekali. Aku baik-baik saja, Yujin meyakinkan Qian sambil melihat ke arah Desra tanpa bangkit dari tempat duduknya. Jika Anda merasa tidak bisa menang, jangan ragu untuk menyerah. Lagi pula itu hakmu untuk melakukannya. Menyerah. Desra mengerutkan alisnya. Dia telah melalui begitu banyak hanya untuk sampai ke sini. Pembicaraannya tentang konsesi sudah cukup tidak masuk akal, tetapi ketika dia menyuruhnya menyerah, Desra benar-benar merasa marah. Aku tidak akan menyerah, teriak Desra. Tapi itu akan sulit bagimu sendiri. Yujin tersenyum menggoda. Konten iklan. Saat bahunya bergetar karena marah, Desra berbalik untuk melihat monster boss yang berdiri di gua tengah. Bahkan dari jarak ini, Desra dapat dengan jelas melihat bahwa monster boss memiliki tubuh yang kuat dan berotot. Itu bahkan lebih besar dari troll yang baru saja berhasil dia hindari sebelumnya. Karakteristiknya yang paling khas adalah kepalanya. Monster boss adalah humanoid raksasa dengan kepala banteng. Dengan kata lain, Minotaur. Itu adalah monster yang hampir selalu muncul di banyak cerita yang melibatkan labirin. Namun,
Melihat Minotaur dalam kenyataan, itu tidak tampak konyol seperti yang terdengar dalam dongeng. Dezra menelan ludah saat dia menatap sepasang tanduk raksasa kembar Minotaur itu. Kenapa Gargit, bajingan itu, belum datang? Rencana awalnya adalah bergabung dengan Gargit untuk melawan monster boss. Namun, Gargit sepertinya terjebak di suatu tempat karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan tiba dalam waktu dekat. Untuk jaga-jaga, Dezra menatap Yujin. Aku hanya akan bertarung setelah kalian semua memiliki kesempatan, desak Yujin. Kamu benar-benar gila, iya. Dezra mendesis. Qian begitu bingung sehingga, untuk beberapa saat, dia hanya terus mendengarkan saat mereka berbicara. Namun, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mendapat giliran? Tanya Qian. Ya, saya pikir saya akan melakukannya, jawab Yujin dengan percaya diri. Jangan omong kosong aku. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan bisa mengalahkan satu pun bajingan berkepala sapi? Petik 2. Jika kamu mengalahkannya, aku akan mengakuimu sebagai kakak laki-lakiku selama sisa hidupku. Mendengar kata-kata ini, Qian ragu-ragu sejenak. Dia membayangkan bisa mendengar bajingan nakal ini memanggilnya, kakak, selama sisa hidupnya. Qian yang kekanak-kanakan menganggap proposal ini sangat menarik. Jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan. Setelah mendengar konfirmasi Yujin, Qian jatuh di tempat. Kemudian, saat dia perlahan menarik dan menghembuskan napas, dia mulai menyerap mana ke dalam tubuhnya. Karena dia telah menggunakan banyak kekuatan baru sampai di sini, dia harus segera memulihkan mananya melalui metode ini. Jika itu adalah Minotaur. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya Qian melihatnya di kehidupan nyata. Namun, dia telah membaca banyak cerita tentang Minotaur di buku-buku yang dia baca secara acak selama beberapa hari terakhir. Itu adalah monster tanpa kelemahan tertentu, tetapi juga tidak memiliki kekuatan khusus. Itu memiliki kekuatan dan kulitnya yang keras, tetapi ini adalah fitur alami untuk monster berukuran sedang hingga besar dengan ukuran itu. Itu tidak memiliki kemampuan regeneratif yang kuat dari troll, juga tidak memiliki kekuatan dan kemarahan yang tak terkatakan dari seorang ogre. Itu memiliki kekuatan dan kecerdasan sedang. Minotaur, seperti yang terlihat melalui mata Qian, adalah monster yang bisa dikalahkan tanpa banyak kesulitan. Namun, Dezra mendapat perasaan yang sama sekali berbeda dari itu. Menenangkan hatinya yang gemetar, dia dengan ragu berjalan keluar ke gua pusat. Tombaknya dan tangan yang memegangnya bergetar. Meskipun dia telah berburu banyak monster dengan level yang sama dengan orc, dia belum berburu monster sebesar Minotaur. Mereka mengatakan bahwa Minotaur lebih tinggi dalam rantai makanan daripada troll, tapi ini tidak selalu terjadi, tetapi, untuk saat ini, dia akan menerima kenyataan bahwa Minotaur memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar dengan troll. Dezra, yang telah melewati trollnya tanpa bisa mengalahkannya, merasa tidak mungkin membayangkan bagaimana dia bisa mencapai kemenangan. Haiya! Yang mengatakan, dia tidak bisa begitu saja kembali setelah sampai sejauh ini. Dezra meneriakkan teriakan perang untuk menenangkan ketakutannya. Kemudian dia mengencangkan cengkeramannya pada tombaknya dan menyerang Minotaur. Sebelum Dezra bisa menutup jarak, Minotaur berdiri. Itu menunjukkan kecepatan reaksi yang luar biasa untuk makhluk seberat itu. Bahkan troll tidak secepat itu, dan sosoknya, saat ia berdiri, jauh lebih besar dari rata-rata troll. Minotaur menoleh ke arah Dezra. Mata sapi yang akrab dengan Dezra biasanya cerah dan imut, tetapi mata Minotaur itu penuh dengan cahaya yang menakutkan. Minotaur mengayunkan tangannya dan, dengan teriakan, Dezra menusukkan tombaknya. Retakan. Tangan besar Minotaur itu menghancurkan tombaknya menjadi berkeping-keping tanpa kesulitan yang jelas. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu tidak akan pecah. Wajah Dezra berubah menjadi pengkhianatan. Minotaur dengan cepat mengangkat tangannya sekali lagi dan membantingnya ke atas kepala Dezra, tapi ini masih dalam batas kemampuan Dezra untuk bereaksi. Dia melompat ke samping, menghindari serangan itu, dan kemudian mengayunkan ujung tombaknya yang patah ke sisi tubuh Minotaur yang terbuka. Ketak. Meskipun pukulannya mendarat, serangan yang dilakukan dengan menggunakan pijakan yang tidak stabil seperti itu tidak terbukti sangat efektif. Tanpa membuat gerutuan kesakitan, Minotaur itu mengejar Dezra. Kiyah. Jari-jarinya yang besar benar-benar melilit tubuhnya. Dezra berteriak ketakutan saat dia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Intuisinya dengan jujur mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati. Mungkinkah ini semua benar-benar ilusi? Tidak, itu tidak mungkin. Dezra menutup matanya erat-erat dalam menghadapi malapetaka yang akan datang.